Bapak dan Ibu yang kami hormati, calon-calon kepala laboratorium sekolah madrasah yang tentu saja hari ini menjadi salah satu bagian penting. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 26 tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah, itu ditetapkan bahwa yang pertama, kualifikasi kepala laboratorium sekolah atau madrasah itu melalui jalur guru itu pendidikan minimal sarjana S1. Jadi Bapak Ibu kalau belum S1 berarti tidak memenuhi standar. Ini semua kan sudah S1 semua ya. Nah, kalau belum berarti nanti cek and recheck. Bagi yang belum mungkin Bapak Ibu lupa kalau waktu itu sudah S1. Wah, ternyata lupa toh. Sudah S1 belum, itu nanti mengingatkan lagi ya. Nah, terus kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum. Nah, ini kan bagian dari pengalaman 3 tahun. Ini prosesnya Bapak Ibu sudah melalui melalui praktikum yang tentu saja itu tidak bisa dilihat dari praktikum di laboratorium, tetapi Bapak Ibu bisa melihat pengalaman-pengalaman praktikum selama mendampingi anak-anak praktikum di sekolah. Nah, ini menjadi pengalaman Bapak Ibu. Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah madrasah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sedang berproses ya. Sekarang ini Bapak Ibu sedang berproses untuk memiliki sertifikat itu. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, 3 poin penting ini yang Bapak Ibu harus miliki. Pertama, S1, yang kedua pengalaman di praktikum, kemudian yang ketiga memiliki sertifikat. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang tentu saja saya dikatakan oleh teman-teman tadi, saya berharap mengenali ya, Bapak Ibu berharap mengenali untuk bisa kenal dengan laboratorium di sekeliling Bapak Ibu, baik di sekolah maupun di sekeliling Bapak Ibu yang ada. Nah, bagi yang sudah tentu bisa memanfaatkan di sekolahnya, bagi yang belum dilihat di lingkungan sekelilingnya. Bapak Ibu, saya selalu katakan ini bisa daring bisa luring. Kalau daring bisa sekalian jalan-jalan. Yang Palembang kunjung ke Solo sambil jalan-jalan nanti makan tengkleng Solo. Kemudian yang Solo ke Palembang ya, sambil cari empek-empeknya Palembang gitu ya. Lalu ke tempatnya Bu Artini yang Wonogiri tadi sambil kulaan mete gitu ya. Jadi ini ketika luring, tapi saat daring seperti ini, lakukan jelajah literasi melalui Mbah Google, melalui YouTube, melalui apapun yang bisa dimanfaatkan. Melalui IG, melalui Facebook, melalui apa saja yang ada terkait dengan konten laboratorium bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita jelajah jelajahi laboratorium dan libatkan diri masing-masing. Itu bagian dari upaya kita untuk semakin melihat dari berbagai komponen. Bagaimana kita melibatkan diri pada kampus-kampus, kemudian sekolah-sekolah, baik di SD, SMP, SMA tanpa padang bulu. Sepanjang dia punya laboratorium yang layak, maka bisa kita manfaatkan bersama-sama ya. Nah, ini libatkan diri juga dalam berbagai konteks laboratorium alam semesta yang nantinya bersinggungan dengan perpustakaan, bersinggungan dengan taman pintar, bersinggungan dengan taman sekolah, bersinggungan dengan taman cerdas. Nah, ini yang akan bersinggungan menjadi laboratorium kehidupan. Ini yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Laboratorium ideal seperti katakan Mas Komarudin, Mbak Kanti, Mbak Sinta, kemudian Mbak Tias dan kawan-kawan tadi iya kalau di sekolah. Tetapi saya ingin justru teman-teman membuka cakrawala wawasannya secara luas bahwa kita memerlukan laboratorium kehidupan. Ini. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu belum punya laboratorium yang ideal saat ini, mungkin seperti yang disampaikan teman-teman tadi, ditanya apakah Bapak Ibu punya laboratorium? Ya, kami yang kita miliki saat ini laboratorium kehidupan. Jadi labnya seluruh dunia. Jadi dunia ini semua bisa menjadi laboratorium kita. Tinggal penataan kapan, di mana yang mau kita lihat. Oh, kita mau lihat labnya di kebun, kita ke kebun. Oh, kita mau lihat labnya yang di belakang rumah sekolah, kita ke belakang sekolah. Labnya kita lihat yang depan sekolah, depan sekolah. Jadi semua konteks kehidupan ini bisa menjadi laboratorium. Maka sering saya katakan laboratorium kehidupan. Nah, laboratorium kehidupan itu tentu akan selalu bisa kita lihat dan kita pahami ketika kita bisa menggunakan laboratorium itu untuk sumber belajar. Maka sangat setuju tadi yang katakan Bu Sapa tadi bahwa ketika itu bisa ditunjukkan bahwa desain-desain, ide gagasan, sumber literasi, sumber belajar, sumber laboratorium yang bisa dikonekkan sebagai sumber belajar untuk peserta didik, untuk guru, untuk
laboran untuk masyarakat itu akan terintegrasi jadi satu kesatuan di laboratorium kehidupan. Maka konteks itulah yang nanti akan bisa kita libatkan berbagai hal yang bisa berkaitan langsung dengan sumber literasi di kehidupan. Ini seperti saya contohkan. Ini adalah laboran-laboran kehidupan yang kita bangun bersama Kemendes. Ini Taman Laboratorium Kehidupan. Ada yang langsung bersinggungan dengan batik, kemudian bersinggungan dengan Taman Baca, bersinggungan dengan Taman Literasi Arvus Ratulisa, dan ini menjadi bagian-bagian yang tidak terlepas. Ini daerah Sragen, Mbak Tias ya, yang Sragen tadi ya. Ini daerah Pongsari. Kalau nanti Mbak Tias ke Pongsari itu ada Taman Literasi Arvus Ratulisa di sebelah timur puskesmas. Nanti ke barat ada Taman Baca juga. Itu bagian dari pengembangan laboratorium-laboratorium untuk masyarakat, laboratorium kehidupan yang didimensikan berorientasi pada pengembangan laboratorium berbasis kehidupan. Ini yang Pak Kardi ini, mantan Bayan ini yang sekarang ini menjadi tim saya di daerah untuk mengembangkan berbagai keterampilan soft skill untuk masyarakat. Sehingga ini mereka tidak mengenyam sekolah formal, tapi akhirnya mengenyam laboran-laboran kehidupan, laboratorium kehidupan yang sangat bermanfaat untuk penunjang penguatan mereka semua. Sehingga posisi ini berdampak untuk kita semuanya. Nah, dengan pola ini tentu akan nanti bersinggungan yang lain tidak bisa kita satukan. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ini kombinasi-kombinasi kerja kreatif. Saya berharap teman-teman nanti bisa memanfaatkan, silakan saja di website arvusratulisa.id ini, silakan kalau mau di-linkkan ke perpustakaan, ke lab yang bisa menjadi sumber belajar digital seluruh Indonesia. Ini memang saya buat dalam rangka untuk kebermanfaatan umat, sehingga bisa kita manfaatkan semuanya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari dimensi itu, tentu kita akan integrasikan laboratorium kita dengan perpustakaan. Sehingga posisi itu tidak bisa lepas bahwa laboratorium itu menjadi salah satu bagian yang terintegrasi sebagai sumber belajar tadi. Nah, oleh karena itu, di era teknologi ini, kita betul-betul harus bisa sinergikan bahwa sekarang ini dengan teknologi, dengan gawe kita, dengan HP kita, itu satu ketukan kita bisa keliling dunia. Yang mungkin Mbak Tias dulu ketika mau ke Singapura kita nggak tahu jalannya, sekarang tinggal ngetik Singapura, wah itu langsung celurut itu sampai sana. Ya, nggak usah pakai tiket, nggak usah pakai visa. Ya, lalu kita mau ke Amerika, aku pengen ngerti Amerika itu koyo apa toh? Nah itu akhirnya celurut. Nah itu pakai lewat YouTube, lewat Google, semua bisa kita telusuri. Ya, inilah keunggulan dari teknologi. Tetapi juga tentu ada kelemahannya. Ya, dari kelemahan-kelemahan ini yang tentu saja bisa kita satukan bahwa ketika kita sadar kelemahan ini tentu akan berdampak untuk kita semua. Nah, oleh karena itu pengembangan laboratorium sebagai sumber belajar itu tentu menjadi salah satu pilar yang tidak bisa dilepaskan bahwa kehidupan kita saat ini syarat dengan pengembangan teknologi. Dan itu yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, oleh karena itu kita harus pahami tentang kecakapan abad 21. Keterampilan abad 21 ini harus dikuasai oleh masyarakat kita, oleh guru, mahasiswa, dosen, siapapun dengan keterampilan abad 21. Sehingga dengan kecakapan abad 21 ini maka kita bisa mengintegrasikan mana pendidikan karakter, mana keterampilan abad 21 dan mana 6 literasi dasar yang kita miliki. Nah, oleh karena itu ini nanti akan berdampak untuk kita semua dan tentu saja ini akan bersinergi kepada kita dalam proses pengembangan diri kita sebagai guru, role modelnya seperti apa, dan tentu dampaknya seperti apa, ini juga akan bersinggungan langsung. Nah, kombinasi ini yang tentu saja akan bisa bersinggungan terkait dengan hal-hal yang ada kita proses dalam pembelajaran dan kita bisa memanfaatkan laboratorium sebagai sumber literasi belajar dan akhirnya nanti betul-betul laboratorium itu menjadi rumah kedua bagi para siswa kita, ya. Nah, ini kalau kita pahami konteks kehidupan masyarakat di sekeliling kita, itu harus kita satukan antara taman literasi, taman belajar untuk anak-anak. Sehingga saya berharap laboratorium-laboratorium yang kita buat di sekeliling kita, selain laboratorium yang ideal yang Bapak Ibu miliki di sekolah, harus difungsikan, terintegrasi dengan sumber belajar masyarakat, sumber belajar siswa. Sehingga betul-betul akan berdampak untuk menjadi dua fungsi yang nanti bisa dipahami dalam konteks itu. Nah, kemudian harus ada integrasi komunikasi
dari Bapak Ibu dengan komunikasi lisan maupun tulis, baik yang Bapak Ibu buat langsung ataupun tidak langsung, ya. Nah, kemudian saya berharap Bapak dan Ibu itu harus menguasai formula 4C sebagai bentuk keterampilan abad 21. Bagaimana berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Ini yang akan kita sinkronkan untuk bisa mewujudkan kolaborasi sinergis untuk membangun kolaborasi perpustakaan dan juga laboratorium yang bersinergi. Maka saya sarankan untuk ke depan Bapak dan Ibu kepala laboratorium itu bisa membangun super team juga dengan kepala perpustakaan sehingga nanti akan bersinergi. Nah, disitulah yang nanti akan bisa kita satukan untuk bisa mendukung program gerakan literasi yang nantinya 6 literasi dasar yang dicanangkan oleh Forum Ekonomi Dunia tahun 2015. Itu tentang literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Lalu ada literasi numerik, literasi keuangan, literasi digital, literasi sains, dan literasi budaya dan kewargaan. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang diintegrasikan untuk bisa kita satukan bagaimana kita membangun laboratorium kehidupan yang terintegrasi. Nah, kita harus banyak lakukan silaturahmi dengan pengelola taman baca masyarakat maupun pemangku kepentingan yang bisa menjadi support untuk laboratorium kita. Salah satunya nanti bisa kita lihat, mohon maaf, laboratorium di daerah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian juga mungkin ada perpustakaan daerah, ada perguruan tinggi, ada Disarpus, Disarsip, kemudian Disdik, Pemkot, Pemda, Pemprov, Perpusnas dan lain sebagainya, atau Balitbank dan lain sebagainya. Yang tentu bisa mendukung program kita di laboratorium yang bisa kita sinergikan. Lalu berkolaborasi untuk tentukan objek yang akan diajak untuk berubah. Jadi Bapak Ibu nantinya bagi yang sudah memiliki lab ataupun yang belum, mana yang bisa kita gunakan untuk proses perubahan itu. Nah, kemudian yang ketiga, kumpulkan dan identifikasi semua komponen kebutuhan mendesak masyarakat sekitar dari TK sampai lansia. Artinya mulai dari sekolah Bapak Ibu, lingkungan masyarakat yang nanti bisa kita satukan dan kita ajukan ke CSR home industry atau DUDI yang ada di sekitar Bapak Ibu. Nah, ini yang nantinya tentu akan disinergikan untuk bisa berpartisipasi aktif agar Bapak Ibu bisa memanfaatkan semua program laboratorium yang terintegrasi dengan Taman Baca Masyarakat itu bisa diintegrasikan dalam konteks laboratorium yang Bapak Ibu susun. Nah, sehingga di situ Bapak Ibu harus bersinergi. Jangan merasa paling pintar karena keteladanan itu memikat hati bagi masyarakat, bagi peserta didik dan bagi semuanya. Oleh karena itu wujudkan taman baca yang menjadi salah satu bagian integrasi dari laboratorium sebagai sumber belajar tadi menjadi rumah kedua bagi seluruh masyarakat dari PAUD sampai lansia. Dan ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan bahwa komponen-komponen kita itu menjadi salah satu bagian laboratorium itu menjadi sumber belajar masyarakat, sumber belajar siswa. Apalagi di era sekarang, di era pandemi, anak-anak tidak ke sekolah lagi, semuanya online. Nah, ini harus kita kemas. Maka Bapak Ibu harus mulai berpikir dari sekarang untuk bisa menciptakan laboratorium daring. Sehingga laboratorium daring ini, laboratorium digital, ini yang harus kita pikirkan di era digital ini. Karena kalau kita lihat di sini, kompetensi Bapak Ibu ini harus bisa betul-betul miliki secara utuh kompetensi-kompetensi ini secara lengkap. Nanti silakan lihat di Permen 26 itu, yang intinya Bapak Ibu dari kompetensi kepribadiannya, tentu Bapak Ibu mau menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap dan berakhlak mulia. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan akan ada di sini. Bertindak secara konsisten, kemudian berperilaku jujur, arif, kemudian menunjukkan kemandirian, rasa percaya diri, berupaya meningkatkan kemampuan diri. Nah, ini bagian-bagian yang tentu saja nanti Bapak Ibu bisa pelajari langsung di Permendikbudnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya agak cepat saja. Nah, saya ingin Bapak Ibu mewujudkan laboratorium itu dengan 8D. Berangkat dari yang dilihat dan didengar. Bapak Ibu kalau belum pernah punya, coba melihat dari jelajah literasi digital, lalu mendengarkan. Nah, kemudian sesuatu yang dialami, dirasakan, dikerjakan, dikomunikasikan, dikolaborasikan, dikritisi, dibicarakan, lalu sesuatu yang disayangi. Kalau itu semua kita lakukan dengan 8D, maka insya Allah ini akan bisa menjadi salah satu pemikat bahwa kita betul-betul mewujudkan laboratorium sebagai sumber belajar dengan 8D. Sesuatu yang dilihat dan didengar enak, sesuatu yang dilihat dan didengar menyenangkan. Kemudian apa yang dialami peserta didik juga sangat menyenangkan.
yang dirasakan juga membuat ayem adem, yang dikerjakan juga sesuai dengan SOP-nya, yang dikomunikasikan juga sampai targetnya, yang dikolaborasikan juga terwujud. Nah, ini semua Bapak Ibu harus dibangun dan didukung dengan program literasi Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Karena ini yang tentu saya katakan tadi, harus ada kolaborasi nyata. Apa yang harus kita wujudkan tentu tidak bisa lepas dari upaya kita. Dengan kolaborasi menulis dan membaca ini akan sangat membuka diri kita agar kita betul-betul menjadi bagian-bagian tak terpisahkan dari sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti outputnya Bapak Ibu bisa gunakan para peserta didik yang ikut di laboratorium kita wujudkan ke gerakan-gerakan literasi berbasis laboratorium. Gerakan-gerakan literasi dari program pembelajaran kita. Kita tuliskan, kita kirim ke media cetak, media online, akhirnya berdampak. Kita ajak mereka untuk berkarya, membaca buku-buku tidak hanya buku berbasis laboratorium, tetapi juga berbasis sastra, berbasis apa yang nanti akan bisa bersinergi bersama-sama. Kita ajak mereka untuk jelajah, membaca buku-buku orang sukses, yang tentu dari situ akan berdampak, akhirnya nanti akan termotivasi bagaimana bisa mengikuti jejaknya Bob Sadino, kemudian Pak Karl Tanjung, kemudian Pak Rafiq Arsidi, kemudian Pak Jokowi, kemudian tokoh-tokoh lain yang tentu akan memantik mereka. Nah, ini penting untuk kita integrasikan. Maka Bapak Ibu harus memiliki pembeda seperti apa yang disampaikan Pak Irmawan Kartajaya. Milikilah PDB. Sebagai kepala laboratorium, milikilah PDB, positioning, different, dan branding. Jadi Bapak Ibu harus punya pembeda dari lab-lab yang lain. Oh, tadi pembedanya layanan prima. Oh, pembedanya kelengkapan sarana prasarana. Oh, pembedanya kita labnya digital. Oh, pembedanya apa? Nah, itu akan branding menjadi kekuatan kita untuk kita promosikan, ya. Dari brandingnya Bapak Ibu nanti akan mengangkat Bapak Ibu sebagai kepala laboratorium dan sekolah Bapak Ibu, dan akhirnya berdampak pada pengembangan karya-karya yang dihasilkan laboratorium. Upayakan bisa dibuka bisa diakses di Google, kemudian juga di channel YouTube. Nah, silakan nanti buka channel YouTube Pak Romadi, Muhammad Romadi Ratulisa. Itu bisa juga dijadikan sumber literasi untuk sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh siswa. Nah, dari situ nanti akan kita kembangkan secara sinergis. Ini semua dokumen-dokumen yang tentu bisa berdampak. Karya-karya kita tentu akan bisa bersinggungan langsung untuk nanti bisa dikembangkan, dan akhirnya Bapak Ibu bisa berkarya juga berbasis laboratorium. Selama Bapak Ibu menjadi kepala laboratorium, Bapak Ibu harus menghasilkan karya-karya monumental seperti ini, sehingga nanti Bapak Ibu akan dikenang sepanjang masa. Apa yang kita lakukan meninggalkan kesan, meninggalkan jejak. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, kepala laboratorium mati meninggalkan karya yang hebat dan luar biasa, yang tentu saja akan dijadikan amal jariah. Seperti Ustadz Angga tadi katakan, bahwa 3 pahala yang tidak akan putus pahalanya itu: 1, amal jariah; 2, anak soleh soleha; 3, ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau Bapak Ibu menghasilkan karya-karya berbasis laboratorium, maka akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah, dan tentu itu bagian dari anak soleh soleha, karena itu wujud dari kerja keras Bapak Ibu untuk menghasilkan kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Nah, keberangkatan laboratorium ini saya berharap nanti terintegrasi dalam proses pembelajaran secara blended learning. Jadi proses pembelajaran Bapak Ibu akan terintegrasi, yang nantinya laboratorium itu menjadi sumber belajar yang terintegrasi di dalamnya, baik luring maupun daring. Dan itu semua akan menghasilkan karya nyata yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran, yang tentu dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berkelanjutan. Dan ini semua tentu akan Bapak Ibu lakukan secara periodik, lakukan evaluasi diri. Apa yang mau dicapai sudah tercapai apa belum? Tadi yang saya katakan di awal, poin 1 tentang niatnya, poin 2 tentang pemahaman bagaimana pengembangannya, poin ketiga Bapak Ibu paham kompetensi yang harus dikuasai, poin keempat melakukan evaluasi diri. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan evaluasi diri, apa yang mau dicapai, ini tentu akan menjadi bagian penting yang tentu saja akan menjadi upaya untuk merealisasikan secara berkelanjutan bagaimana ini bisa direalisasikan terus-menerus menjadi baseline-nya. Nah, yang terakhir, saya titip 5B ini Bapak Ibu untuk selalu bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca. Jadi Bapak Ibu harus menjadi contoh, menjadi teladan untuk seluruh peserta didiknya. Nah, oleh karena itu selalu membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Jadilah seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari dengan kemaslahatan kita. Menulislah untuk membangun keabadian, karena setiap makhluk yang hidup pastilah akan kembali kepadanya.
Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa rajin menulis dan membaca untuk kemaslahatan umat sepanjang hayat di Istana Arvis tercinta. Nah, kalau kita lihat dari komitmen ini, Kepala Lab dan Kepala Perpustakaan harus bisa berintegrasi diri untuk bisa mewujudkan bagaimana kalau kita menghasilkan karya yang luar biasa. Kalau Anda mengaku sebagai mahasiswa, guru, pustakawan, dan dosen, maka membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Komitmen ini harus kita miliki sebagai Kepala Perpustakaan, Kepala Laboratorium, dan laboran serta pustakawan. Harus bisa bersinergi, maka ketika itu bisa kita wujudkan, insya Allah sekolah-sekolah kita, perpustakaan kita, laboratorium kita, semua akan memiliki dimensi. Dan Bapak Ibu saya doakan menjadi kepala laboratorium dan kepala perpustakaan yang bersinergi, sehingga akan menjadi kepala laboratorium dan kepala perpustakaan hebat, bermanfaat. Kepala sekolah nantinya tentu akan memberikan apresiasi yang baik. Dan tentu saja Bapak Ibu akan menjadi kepala laboratorium sejati yang selalu menginspirasi, dan kepala laboratorium serta kepala perpustakaan bermartabat yang maslahat untuk umat. Ini yang menjadi bagian terindah, dan semoga ini bisa terwujud bersama saya Muhammad Romadi Ratu Lisa. Semoga akan memberikan dampak kemaslahatan untuk bisa mewujudkan kerjasama yang sinergis. Selamat dan sukses untuk Bapak Ibu sebagai calon kepala laboratorium, maupun ke depan mungkin ada juga yang menjadi calon kepala perpustakaan. Salam hebat dan luar biasa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.